wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah kepada pengarang kitab Hidayatus Salikin, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anallahu ya'ali darajatuhu wa inqana bi asrarihi wa karamatihi wa ulumi wa asrari anwarihi. Mudah-mudahan mengalir kepada kita semua kesolehan beliau, mengalir kepada kita rahasia-rahasia ilmu beliau, mengalir kepada kita semua karomah-karomahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sya'ulillahi lana wa lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati para sepuh, para asatidz, Ustaz Dodi, Ustaz Mubarak, Ustaz Jamal, dan Ustaz lainnya, habis khusus tuan rumah Bapak Ustaz Sarkim, dan teman-teman jamaah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua. Alhamdulillah bi asma'ihi bi kafha ya ain sod ain sin qaf mu'mina wa wadaniyan ilallah bismihi wa sirajan munira. Para jamaah Sirajul Talibin yang dirahmati Allah, kembali mengingatkan bahas pertemuan kita yang pertama dahulu tentang bayan al-amal, yaitu tentang akidah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pokok daripada kita menjalankan agama itu kuncinya ada 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, dan ketiga adalah tasawuf atau dikenal dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu kuncinya. Kalau kita berakidah Asy'ariyah, kebetulan kita di Asia, khususnya Indonesia ini, mayoritas Asia itu adalah akidahnya, akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam fikih atau syariat, kita menganut pada madhab al-imam Asy-Syafi'i. Jarang yang Imam Maliki, Imam Hanafi, Malik, itu jarang. Mayoritas Indonesia adalah menganut fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian tasawuf atau tarekat atau hakikat atau ma'rifat, itu kita di Indonesia ini atau Asia lebih banyaknya bermuara kepada Al-Imam Al-Ghazali, tasawufnya Imam Ghazali. Tidak tasawufnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, itu ekstrim tasawufnya. Tidak juga tasawufnya Syekh Al-Mursi, tidak juga kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhdumi, tidak juga kepada Abu Mansur Al-Hallaj, itu serem itu tasawufnya yang dipenggal lehernya. Kalau di Cirebon di Indonesia itu ada seorang wali yang mengikut daripada mazhab thariqat itu, yaitu Syekh Lemah Abang. Ya, itu ekstrim, makanya di Indonesia itu tidak terpakai. Atau tasawufnya Rabi'atul Adawiyah, kurang juga. Nah, atau tasawufnya yang lainnya. Jadi kita ini lebih lentur, lebih santun. Itu tasawufnya yang cocok untuk di Indonesia itu adalah tasawufnya Imam Ghazali, tidak tasawuf yang lainnya. Apalagi Syajaluddin Arumi itu ekstrim. Apa thariqah tasawuf al-mulamatiyah dan lain segala macamnya, itu ekstrim. Kenapa? Dalam tasawuf mereka itu untuk menguji keyakinan itu benar-benar tidak seperti kita. Kalau kita yakin, kita udah sebatas yakin, belum bisa ke husnul yakin, apalagi pada hakul yakin. Kalau thariqatnya mulamatiyah itu benar-benar hakul yakin. Mereka menguji keyakinan percaya akan kekuasaan Allah itu, mereka berani terjun dari pohon kelapa ke bawah. Mereka yakin kalau seandainya Allah tidak menghendaki mereka mati, nggak akan mati. Itu berani, saking yakinnya itu berani terjun dari pohon kelapa, puncak pohon kelapa ke bawah. Lah kalau kita mikir-mikir takut nanti mati, mending kalau mati, kalau cacat nggak enak. Nah itu, jadi keyakinan kita ini masih setengah-setengah, tidak seperti tasawufnya yang tadi ekstrim itu. Bahkan tidak jarang dari mereka itu membenamkan diri atau menguburkan diri, digali kubur. Mereka masuk dalam kubur tanpa ada udara, tanpa ada makanan.
Karena mereka yakin kalau Allah tidak menghendaki saya mati, saya tidak akan mati di kubur hidup-hidup. Ada lagi yang terjun ke api, itu ekstrim juga itu. Kenapa? Kalau Allah tidak mengizinkan saya terluka, nggak akan terbakar. Nah memang iya betul, tidak akan terbakar. Kenapa? Keyakinan itu yang kuat. Tapi kalau kita nggak kuat, termasuk saya, kita nggak sampai di situ. Nah, kita pembahasnya tentang bayan akidah yang lalu. Berarti kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun sekarang bab yang kedua, al-bab tsani fit ta'at adh-dhahirah. Bermula bab yang akan kita bahas saat ini yang kedua, yaitu yang menyatakan tentang berbuat taat dan ibadah yang zahir, yang nampak. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Ibadah zahir yang nampak. Menurut Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya i'lam anna awamirullah ta'ala faraidu wa nawafil fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulu an-najah wan naflu huwa ar-raihu wa bihi al-fawzu fid darajah. Kata Imam Ghazali, hai talib itu murid atau orang yang sedang menempuh perjalanan untuk mengenal Allah. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, bisa makrifat kepada Allah, itu dikatakan talib atau seorang pelajar atau seorang penuntut. Makanya jangan pernah kita bisa kenal dengan Tuhan, gak akan kenal kita dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal jati diri kita dulu. Jangan pernah berharap kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, tidak mengenal nafsunya diri sendiri, tidak mengenal pikirannya sendiri, tidak mengenal ajsam jasadnya sendiri. Kalau kita sudah bisa mengenal diri kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengenal apa yang ada pada diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin mengenal Allah, maka kenalilah dirinya. Atau orang yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya segala ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnah. Jadi ada dua ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah fardu dan yang kedua adalah sunnah. Maka fardu, adapun fardu itu adalah ra'sul mal. Jadi fardu itu dinamakan dengan ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Yaitu modal perniagaan. Misalnya orang dagang, dia harus punya modal baru bisa dagang. Artinya ra'sul mal itu modal perniagaan. Itulah hal-hal perintah ibadah yang wajib. Jadi kalau orang melakukan ibadah yang wajib, itu dinamakan ra'sul mal atau modal perniagaan kalau orang berniaga. Dan dengan dia itu adalah aslun, asal perniagaan. Asal perniagaan kita, dan dengan Allah lah kita akan mendapat selamat. Jadi ibadah wajib kita itu ibaratnya modal, belum bisa diambil keuntungan, belum bisa. Jangan berharap keuntungan dari yang wajib. Misalnya kita dagang gorengan, misalnya modalnya 300.000, 300 itu modal. Jangan dipakai buat yang lain-lain lagi. Kapan kita bisa modal untuk bikin bakwan, bikin gorengannya? Kalau yang 300 modal itu udah diambil buat makan, diambil buat jajan segala macam, ya nggak jadi dagangnya. Karena itu adalah ra'sul mal, itu pokok. Nah artinya apa? Yang wajib itu sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Itu adalah wajib, tidak usah diotak-atik. Bahkan di dalam tasawuf itu, dalam tarekat itu dikatakan ibadah yang wajib itu sudah tidak ada tuntutan lagi, tidak ada permintaan lagi kita kepada pangeran. Kenapa? Itu sudah persembahan kita, sudah kewajiban kita. Tidak ada permintaan rizki di dalamnya, sudah tidak ada permintaan umur, tidak ada permintaan kesehatan, tidak ada hajat dunia, tidak ada. Kenapa? Itu modal kita. Nah, kalau kita mau hal yang lainnya, nah nanti akan dibahas. Itu adanya di sunnah. Nah, jadi kalau yang ibadah wajib itu ibaratnya adalah biasa, seperti kita makan pokok, makanan pokok kita khususnya orang Indonesia adalah beras.
Kalau kita makan beras, kamu makan apa? Makan nasi. Ya biasa saja, itu kan makanan pokok kita. Ngapain kita kaget? Makannya nasi ya? Enggak, kenapa? Itu udah makanan pokok kita. Tapi kalau ditanya tadi makan apa? Wah, saya habis makan Pizza Hut baru. Wih, keren. Iya kan? Makannya apa tuh? Oh, saya makannya keju. Wih, mantap. Kenapa? Itu bukan makanan wajib kita. Jadi yang wajib itu ya biasa-biasa saja. Arti itu rasul modal kita. Tapi yang pokok, bagaimana supaya itu menjadi sebuah keberkahan, permintaan. Kadang-kadang ada orang yang mengkritisi, orang tasawuf itu malas berdoa, malas minta ketika di sholatnya. Bukan. Orang tasawuf itu malu minta kepada Allah. Kenapa? Allah sudah menjamin semuanya. Semua nikmat, semua kebutuhan manusia itu sudah Allah penuhi semua. Jadi dia merasa malu. Kenapa malunya itu? Kenapa persembahannya itu belum cukup? Bahkan mungkin belum bisa menyenangkan Allah. Jadi malu minta kepada Allah. Makanya orang-orang tarekat tasawuf itu ketika sholat wajib tidak ada permintaan lain. Satu saja. Ampunan dan taubat. Udah itu saja. Tidak ada permintaan bab dunia. Apalagi tentang jabul rezeki. Tidak ada. Yang diminta yang paling banyak orang-orang yang mendekat kepada Allah adalah ampunan saja. Makanya ketika di dalam perintah Allah ibadah yang wajib, tidak ada permintaan lain, hanya ampunan saja. Minta ampun yang banyak. Nah itu di fardu yang wajib atau rasul mal. Itu ibaratnya model perniagaan. Nah, orang yang seperti itu, maka dia akan dapat selamat dari Allah. Dan yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah laba. Nah ini baru laba, keuntungan. Ibarat orang dagang itu dari 300 ini dibelikan bahan, bikin tawa, dijual. Nah dari 300 ini baru mengharapkan laba. Jadi tidak terpakai itu modal itu. Nah ketika orang dagang modal nanti kan dipisah sama keuntungan, ya kan? Jangan disamakan, dipisah gitu, mana untung, dipisahkan dulu mana modal dan mana laba. Nah, sedangkan untuk mendapat laba yang sebanyak-banyaknya di sunnah itulah tempat kita mencari laba sebanyak-banyaknya. Sunnah itu apa ya? Banyak. Sholat sunnah. Apakah berbuat yang puasa sunnah? Apakah sedekah, sedekah, dan semua kebaikan-kebaikan. Disitulah tempat kita untuk mencari laba sebanyak-banyaknya. Bab rizki, bab untuk dunia, bab jalbu rizki, bab dan segala macam lah urusan dunia. Di situ di hal-hal yang sunnah kita sudah difokuskan. Kalau minta sesuatu, sholat hajat, mintalah sebanyak-banyaknya bab dunia. Pengen anaknya sukses, pengen usahanya sukses, pengen rezekinya mudah. Hal-hal yang sunnah itulah meminta urusan dunia. Akan tetapi hal yang wajib Rasulullah tidak ada permintaan lain, hanya ampunan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang yang memperbanyak ampunannya kepada Allah akan menjadi kekasihnya Allah. Allah akan menjadikan seorang hamba kekasihnya ketika seorang hamba itu memperbanyak taubatnya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasihnya Allah, jangan bermimpi menjadi nabi, nggak usah. Gak usah berhayal menjadi seorang nabi untuk menjadi kekasih Allah, gak usah. Atau berhayal pengen jadi seorang wali agar bisa dianggap kekasihnya Allah, gak usah. Kita memperbanyak ampunan saja, itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai kasihnya. Jadi kan enak. Jadi banyak cara atau banyak jalan untuk bisa menjadi kekasihnya Allah. Minta ampun yang banyak, memperbanyak ampun yang banyak, itu sudah menjadi kekasihnya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, at-taib habibullah, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang memperbanyak ampunannya kepada Allah itu menjadi kekasihnya Allah. Dan orang yang memperbanyak ampunnya itu dari dosanya itu kaman la dzambalah. Di akhirat seakan-akan memang tidak punya dosa sama sekali. Kenapa? Dia memperbanyak ampunannya. Tidak ada permintaan yang banyak kecuali ampunan saja. Karena dia sudah yakin gerak-geriknya, nikmat, keberkahan, apapun itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makan, minum, nasib, jodoh, rezeki, dan semua kesusahan, kesulitan, senyum, menderita, nangis, itu sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ibarat patung. Yang patung ini digerakkan oleh Allah semua. Cuma kita ini kadang-kadang melampaui batas kita. Kadang-kadang kita ini melampaui batas kita, ingin mendobrak takdir Tuhan.
Padahal takdir Allah tidak bisa kita bongkar. Kenapa? Itu kuasa Allah. Tetapi kita dengan hawa nafsu, dengan syahwat kita ini, kita berusaha untuk membongkar takdir-takdir yang memang sudah dituliskan oleh Allah di Kitabul Mubin. Jadi kalau pengen panen yang banyak, laba yang banyak, kerjakan yang sunnah-sunnah itu. Apakah sholat sunnah yang banyak, baca Quran, puasa sunnah, sedekah, sedekah, hal-hal yang di luar wajib, disitulah tempat laba. Kita mencari laba sebanyak-banyaknya untuk permintaan urusan dunia. Nah itu. Nah orang yang seperti itu, dia akan mendapatkan laba daripada perniagaannya, dan dengan dia maka dia akan mendapatkan kemenangan dan derajat yang tinggi di dalam akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya pun itu juga ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naqulullah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimithli ada'i ma iftaradtu alaihim wa la yadhalul 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yatmisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bihi." Hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, tiada seorang pun hamba yang menghampiriku, mutaqarrabun yang ingin sekali dekat kepadaku, maka orang seperti itu diumpamakan bimithli ada'i ma aftaratu. Orang itu ibadahnya seperti apa? Yang Allah bebankan kewajiban ibadah yang akan Allah fardukan atas dirinya, atas mereka itu. Nah, dan orang itu dan senantiasa seorang hamba itu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka kalau sudah seperti itu, orang yang senang melakukan ibadah-ibadah bin nawafil, yang sunnah-sunnahnya itu, dia senang sekali. Karena yang Rasul mal sudah tidak usah diotak-atik, tetapi dia gemar melaksanakan atau mengikuti atau mengerjakan yang an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah itu. Hatta uhibbu, hingga aku senang kepada dia. Itu Allah senang sekali dengan kita banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib biasa saja, karena memang sudah kewajiban kita, ngapain otak-atik? Ibarat makan tadi, makan nasi biasa saja. Nah, makan tambahan ini yang luar biasa. Setelah makan nasi, apa? Makan soto lagi, apa tuh? Makan sate lagi, makan pizza. Nah, itu luar biasa. Kalau nasi biasa saja, pokok. Jadi tidak menyenangkan, biasa saja bagi Allah. Memang sudah kewajiban kita. Tetapi ada seorang hamba yang senang memperbanyak ibadah sunnah, inilah yang Allah senangi. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada hamba itu, kata Allah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Nah, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi apa? Pendengarannya. Jadi Allah akan menjadi pendengarannya. Alladhi yasma' bihi. Jadi pendengaran dia itu la yasma'una fiha lagwa wala ta'zim, seperti dalam Al-Qur'an itu. Orang yang dicinta oleh Allah, Allah akan menjadi pendengaran dia. Syaratnya bagaimana? Orang yang selalu menjaga pendengarannya agar tidak mendengar hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, dan tidak berkata, mengeluarkan ucapan ya kira-kira Allah nggak senang. Allah nggak senang orang mengatakan, mengeluarkan ucapan yang sia-sia. Allah tidak senang orang mengeluarkan ucapan ghibah. Allah tidak senang mendengar ucapan yang Allah tidak senang. Maka apa yang diucapkan oleh dia itu ucapan Allah. Apa yang didengar oleh Allah, Allah akan menjadi pendengaran bagi dia. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan Allah yang akan menjadi mata dia, sehingga dia bisa tahu keadaan yang akan menimpa dia. Dia akan dapat isyarah, dia akan mendapat petunjuk. Dia tahu nanti kalau dia akan melewati itu, dia akan mendapat bahaya. Dia tahu kalau dia melakukan ini akan mendapat untung. Kenapa? Allah yang akan menjadi matanya. Allah yang akan menjadi apa? Penuntunnya. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Walisanuhu alladhi yantiqu, dan Allah yang akan menjadi lisannya. Jadi apapun yang dia ucapkan, orang akan menjadi menambah hidayah, orang akan menjadi tambah
iman, orang akan menjadi tambah takut, orang akan bertakwanya tinggi. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh dia itu hakikatnya Allah yang menyampaikan itu dari lisan dia. Allah yang akan menjadi penglihatan dia, menjadi ucapan bagi dia. Wayadahu allati yabtis biha, dan Allah akan menjadi tangannya. Jadi tangannya ini ibaratnya kalau wali itu tidak ada yang sakti, nabi tidak ada yang sakti, tapi kenapa wali kok bisa membentuk, bisa menjadi emas, megang batu bisa jadi emas, megang buah korma bisa jadi emas. Kenapa? Allah yang menjadi tangannya. Bukan wali itu sakti, tapi kekuasaan Allah itulah yang menjadikan tangannya sakti. Nah, seperti itu, ya kan? Warijluhu allati yamshi biha, dan gerak-geriknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang wali dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa huwa yatawallas sholihin. Wali itu tidak makan kalau tidak ada gerakan dari Allah untuk makan. Wali itu tidak akan tidur kalau tidak ada gerakan dari Allah, perintah dari Allah untuk tidur. Seorang wali tidak akan keluar dari rumah kalau tidak ada perintah dari Allah untuk keluar rumah. Seorang wali tidak akan mau berjalan kalau itu tidak ada perintah dari Allah untuk berjalan. Kakinya, tangannya, matanya, penglihatannya. Bahkan seorang wali pun tidak mau berucap satu kata pun. Dia tidak mau mengeluarkan satu ucapan apapun kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wali. Wali temenan. Kalau kita bukan wali temenan. Iya kan? Kita wali murid, wali kelas. Iya kan? Wali hakim, wali nikah. Nah, tapi kalau wali yang temenan itu mereka tidak mengucapkan satu ucapan, satu huruf pun mereka tidak mau mengucapkan kalau tidak ada perintah dari Allah. Mereka tidak mau melihat satu apapun kalau itu tidak ada izin dari Allah. Tidak akan mereka gunakan mata mereka untuk melihat. Mereka tidak akan mau mendengar apapun kalau itu tidak ada perintah dari Allah untuk mendengarkan itu. Itu seorang wali. Nah, kenapa? Karena mereka sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hal pokok yang kita jalankan sekarang ini, bagaimana upaya kita agar kita menjadi kekasihnya Allah, bagaimana agar Allah cinta kepada kita, itu yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Makanya ibadah yang harus kita perbanyak agar Allah agar Allah senang kepada kita, yang an-nawafil, yang sunnah. Contohnya apa? Malam hari ini kita hadir di majelis ini. Setiap Sabtu, apakah halangan kita mengadakan kajian. Ini nawafil. Inilah yang Allah senangin dari kita. Ini hal yang sunnah kan? Tidak wajib. Tapi hal yang sunnah itulah yang disenangi oleh Allah. Zakat itu wajib, biasa saja. Karena wajib. Tetapi yang namanya sedekah, yang namanya sodako, itu sunnah. Tapi nilainya jauh lebih besar daripada zakat. Bicara tentang pahala jauh lebih besar. Bicara tentang derajat jauh lebih besar. Allah lebih mencintai seorang hamba yang memperbanyak amal-amalan yang sunnah-sunnah. Kenapa tidak wajib? Kalau wajib itu sudah wajib kita. Misalnya kita bekerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu sudah wajib, biasa saja. Memang sudah wajib kok, kewajiban kita sebagai apa? Karyawan. Tapi ketika shift malam kita bekerja di luar hal yang wajib, itu luar biasa, maka gajinya pun 2 kali lipat. Nah, seperti itulah untuk bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menjadi hatinya orang yang mampu menjaga hatinya. Makanya orang yang dapat menjaga hatinya agar bisa menjadi qalbun salim, inilah Allah yang akan memberi petunjuk kepada dia. Dia tidak akan tersesat. Kapanpun dia tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Allah sudah menjadi pilot di dalam diri dia. Syaratnya apa? Qalbun salim. Itu syaratnya. Jangan qalbun marid atau na'udzubillah qalbun mayyit. Jadi hati itu ada 3. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu ingin menyenangkan Allah saja. Pokoknya hati itu pengen, ya Allah, hari ini saya sudah menyenangkan Allah belum? Apa sih yang sudah saya senangkan? Kira-kira Allah sudah senang dengan saya mulai mata saya terbuka sampai mata saya tertutup tidur. Kira-kira apa sih yang Allah senang dari saya? Itu qalbun salim. Boro-boro dia ingin membuat orang jengkel.
Boro-boro dia membuat orang sakit hati, boro-boro ia membuat orang patah hati. Tidak, dengan Allah sendiri dia jaga agar Allah menyenangi mulai dari dia bangun tidur, agar Allah senang dengan ucapan pertama yang keluar dari dia. Ini yang paling pokok yang kadang-kadang kita lupa. Nilai yang Allah nilai itu adalah awal wal akhir. Ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita pikirkan? Apa yang pertama kali lisan yang keluar dari mulut kita? Apa pendengaran yang pertama kali kita dengar? Ini yang pokok, padahal ini yang penting ini. Makanya ketika tidur, kalau pikiran kita langsung memikirkan urusan dunia, kacau. Berarti Allah tidak senang dengan meleknya kita. Tetapi ketika kita bangkit dari tidur, kita buka mata kita, pikiran kita langsung satu Allah dulu yang kita ingat. Baik itu bersyukur, baik itu memuji Allah, ini yang disenang oleh Allah. Atau ketika kita bangun tidur, ucapan apa yang keluar dari ucapan kita? Kalau seandainya bangun tidur kita, ucapan yang kita ucapkan ada urusannya urusan dunia, bukan urusan nyebut Allah, bukan urusan memuji Allah, kacau kita. Berarti Allah belum senang dengan kita. Tetapi ketika kita bangun tidur, mata terbuka, lafaz yang pertama keluar lisan adalah Allah, 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 Subhanallah, la ilaha illallah. Inilah Allah senang dengan kita. Kalau bangun tidur kita, telinga kita pakai untuk mendengarkan urusan-urusan dunia dulu, tidak mendengarkan urusan Allah, maka Allah tidak senang dengan kita. Terus introspeksi, muraqabah yang banyak. Dalam thariqah ada yang namanya muraqabah. Ada muraqabah, ada muqarabah. Muraqabah itu apa? Ibarat kucing yang sedang mencari tikus, matanya terbelalak. Kucing yang sedang mencari tikus, matanya tidak hanya tertuju kepada satu titik saja, tetapi semua titik dilihat. Makanya kucing itu seperti nggak nyaman, lihat ke sana kemari. Ada suara dikit langsung dia putar. Harusnya kita seperti itu, menjadi seekor kucing. Artinya apa? Melihat apa yang Allah senangi dari saya, apa nih yang bisa-bisa Allah suka dengan saya, supaya saya dicinta oleh Allah. Apa yang harusnya kita banyak muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wal akhir, itu awalnya dan akhirnya. Ketika kita tidur, di sini penilaian yang terakhir. Ketika kita mau memejamkan mata ini kita gunakan untuk apa di akhir itu? Telinga ini kita untuk dengarkan apa? Lisan ini kita pakai untuk apa? Jangan-jangan tidur kita membawa maksiat. Kenapa? Bayaran kita, pikiran kita dunia dan syahwat. Jangan-jangan telinga kita banyak mendengarkan isu-isu, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang sia-sia, sehingga dia tidur membawa dosa itu. Jangan-jangan lisan dia sebelum tidur dia banyak ngomongin orang, dia banyak menjelekkan orang, dia memfitnah orang. Tidurnya membawa fitnah, tidurnya membawa dosa. Untung dia masih bisa hidup lagi. Kalau seandainya dia tidur, telinganya membawa maksiat, mulutnya bawa maksiat, pikirannya bawa maksiat, hatinya bawa maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang berbahaya itu, mati ketika tidur. Ini yang paling ditakuti, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kalau kita mati dalam keadaan sakit, mending kita masih ingat dengan Allah. Orang dikasih penyakit lama, dia makin banyak ingat kepada Allah. Mending kalau orang mati itu dia masih bisa bernapas 1 jam atau berapa menit, dia masih ingat kepada Allah. Yang jadi masalah adalah kita tidurnya bawa dosa, tidurnya bawa maksiat, lupa minta ampun, nggak bangun lagi. Kenapa? Allah cabut nyawanya ketika ada tidur, na'udzubillah. Tapi di awal dia tidur dia ingat kepada Allah, di awal tidur yang diucapkan adalah kalimat Allah, dalam lisannya dibahasai dengan kalimat Allah, 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 la ilaha illallah. Telinganya pun dipakai untuk yang baik, hatinya pun dipakai yang baik. Ketika tidur, mati, dicabut nyawanya, akan menjadi hamba yang cinta oleh Allah dan dia husnul khotimah. Nah, ini kan kita jarang berpikir begitu. Seakan-akan kita berpikir kalau kita mati, kalau kita tabrak atau kecelakaan, seakan-akan orang mati itu kalau dia sakit. Ya kan? Kadang-kadang orang berpikir kalau mati itu ya sedang berkumpul keluarga. Mending fitnah yang paling besar adalah ketika seorang hamba mati dalam keadaan tidur. Tergantung kualitas tidurnya. Kalau tidurnya membawa ibadah, tidurnya membawa ibadah, dia akan husnul khatimah.
Tetapi kalau ibadahnya, kalau tidurnya membawa maksiat, membawa dosa, sebanyak apapun ibadah dia, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tinggal hitung-hitungan saja di akhirat nanti, banyakan mana yang baik apa yang buruk. Nah ini yang perlu dikaji. Makanya saya di awal ngaji Al-Hikam di Kebuyut itu, dulu udah lama 2 tahun lalu, itu ada yang bertanya, lu kenapa yang dikaji Al-Hikam? Al-Hikam itu berat loh, abot loh. Itu anggapannya. Kenapa tidak Futuhat Rubani atau kitab Minahus Sani atau kitab Umdatus Salih atau Ihya Ulumuddin misalnya, atau kitab Futuhat Rubani? Itu yang rada-rada simpel segala macam. Saya bilang begini, beratan mana muatan Al-Quran dan Al-Hikam? Saya bilang lebih mudah mana memahami Al-Quran apa Al-Hikam? Al-Quran itu sangat berat. Memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya ilmu itu kalau dia bukan seorang ulama besar atau memahami kunci-kuncinya Al-Quran. Tetapi kita diwajibkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Semua orang muslim wajib membaca Al-Quran. Semua orang muslim wajib memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran jauh lebih berat daripada Al-Hikam. Berarti nggak ada apa-apanya Al-Hikam itu. Al-Quran saja kita pelajari, kita belajar, ya kan? Kenapa kita takut dengan Al-Hikam? Al-Hikam masih di bawah Al-Quran kok. Kitab mana yang lebih berat dari Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada satu banding ilmu pun yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tetapi kita semua harus belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Kenapa kita takut belajar Al-Hikam? Nah itu 2 tahun yang lalu, ya kan? Nah sama kitab Bidayatus Salikin, ini tasawuf ya dibawa Al-Hikam, tapi kita pelajari. Gitu. Jadi ilmunya Allah itu maha luas. Gitu ya. Jadi kuncinya hikmah kita pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyenangkan Allah agar kita menjadi kekasihnya Allah. Bagaimana supaya mata kita ini menjadi matanya Allah. Bagaimana supaya pendengaran kita ini menjadi pendengarnya Allah, pendengaran Allah. Hati kita ini menjadi hatinya Allah. Kuncinya, syaratnya adalah harus bisa qalbun salim, hati yang sehat. Jangan qalbun marid atau qalbun mayyit. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Nah, kelamaan ini. Barangkali ini saja. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum. Bismillah.